Wine sering disebut sebagai nektar para dewa. Minuman ini memiliki sejarah panjang, cita rasa yang kompleks, serta proses pembuatan yang menarik untuk dipelajari. Banyak orang membayangkan bahwa pembuatan wine identik dengan kebiasaan kuno, di mana orang-orang menginjak buah anggur dengan kaki. Gambaran itu memang benar adanya pada masa lalu, tetapi sebenarnya proses pembuatan wine jauh lebih sulit, detail, dan penuh seni. Jejak awal pembuatan wine bisa ditelusuri hingga Mesir sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Para arkeolog menemukan lukisan di dinding gua serta guci yang berisi sisa-sisa wine, membuktikan bahwa manusia sudah lama mengenal minuman fermentasi ini. Pada masa itu, teknik tradisional seperti menginjak buah anggur digunakan bukan tanpa alasan. Tekanan dari kaki manusia ternyata cukup lembut, sehingga kulit anggur tidak pecah terlalu keras dan tidak mengeluarkan zat tanin berlebih yang bisa membuat rasa wine menjadi pahit. Selain itu, suhu tubuh manusia yang relatif sejuk membuat proses penginjakan tidak menimbulkan panas, sehingga kondisi fermentasi tetap terjaga. Namun, untuk memahami bagaimana wine dibuat, mari kita mulai dari awal, yaitu dari kebun anggur. Segalanya bermula dari pemilihan buah anggur. Varietas anggur yang dipilih akan menentukan rasa, aroma, serta karakteristik wine yang dihasilkan. Faktor lain seperti iklim, jenis tanah, dan lokasi kebun anggur juga berperan besar. Anggur yang tumbuh di tanah berbatu dengan sinar matahari melimpah, tentu menghasilkan rasa berbeda dibanding anggur yang tumbuh di tanah lembab dengan suhu yang lebih dingin. Setelah anggur mencapai tingkat kematangan yang ideal, proses panen dilakukan. Waktu panen sangat penting karena mempengaruhi profil rasa wine. Jika dipetik terlalu dini, kadar gula pada anggur masih sedikit, sehingga alkohol yang dihasilkan juga minim, sementara keasaman terasa sangat kuat. Sebaliknya, jika anggur terlalu matang, kadar gulanya tinggi tetapi keasamannya berkurang, sehingga wine terasa manis berlebihan dan kehilangan keseimbangan. Karena itu, petani anggur biasanya menggunakan alat kecil bernama refraktometer, yang mirip teleskop mini, untuk mengukur kadar gula. Saat ini, kebun anggur modern umumnya menggunakan mesin panen mekanis atau bahkan robot. Mesin ini bisa bekerja cepat, memisahkan buah anggur dari tangkainya, dan memasukkannya ke wadah besar yang disebut field hopper. Teknologi ini mulai digunakan sejak akhir 1960 di California dan terbukti mampu memangkas waktu panen secara drastis. Bahkan, banyak kebun anggur kini memanen di malam hari, saat suhu udara lebih sejuk, untuk menjaga kesegaran buah. Setelah dipanen, anggur segera dibawa ke pabrik wine untuk diproses. Tahap pertama adalah penghancuran. Tradisi kuno yang mengandalkan kaki kini sebagian besar sudah digantikan oleh mesin modern yang disebut crusher destemmer. Mesin ini memisahkan buah dari tangkainya lalu memecahkan kulit anggur untuk mengeluarkan sari buah. Untuk pembuatan wine putih, kulit anggur dipisahkan segera setelah dihancurkan, sedangkan untuk wine merah, kulitnya dibiarkan tetap bercampur dengan sari buah selama fermentasi agar memberikan warna, aroma, dan tanin khas. Fermentasi adalah inti dari pembuatan wine. Pada tahap ini, gula alami dalam buah anggur diubah menjadi alkohol dengan bantuan ragi. Beberapa pembuat wine masih mengandalkan ragi alami yang sudah ada pada kulit anggur, sementara yang lain menambahkan ragi khusus hasil kultur untuk menghasilkan rasa tertentu. Fermentasi biasanya berlangsung 7 hingga 14 hari, tergantung jenis wine yang dibuat. Selama proses ini, suhu dan kadar gula dipantau dengan teliti menggunakan alat hidrometer. Setelah fermentasi selesai, wine masih harus melalui proses penyimpanan dan pematangan. Di masa lalu, wine disimpan di ruang bawah tanah yang sejuk dan lembab untuk menjaga kualitasnya. Kini, banyak kilang wine modern menggunakan tangki stainless steel berlapis epoksi dengan sistem pendingin air. Namun, sebagian pembuat wine tetap memilih cara tradisional, menyimpan wine di dalam tong kayu ek. Kayu ek tidak hanya menjadi wadah, tetapi juga memberi pengaruh besar terhadap rasa dan aroma wine, menambah kompleksitas dengan sentuhan vanila, rempah, atau karamel. Selama proses penyimpanan, wine juga harus melalui tahap klarifikasi. Tujuannya adalah menghilangkan sisa partikel padat yang dapat memengaruhi kejernihan. Pembuat wine biasanya menambahkan zat pengikat seperti putih telur atau bentonit, yang akan mengikat partikel-partikel tersebut agar mengendap dan bisa dipisahkan. Setelah itu, penyaringan dilakukan agar hasil akhir benar-benar jernih.
Beberapa wine juga dibuat dengan cara mencampur hasil dari berbagai varietas anggur atau panen berbeda. Teknik ini disebut blending. Dengan blending, pembuat wine bisa menciptakan rasa yang konsisten setiap tahun meski kondisi cuaca berubah-ubah, atau sebaliknya, menciptakan profil rasa unik yang hanya ada di tahun tertentu. Setelah rasa dianggap sempurna, tahap selanjutnya adalah pembotolan. Wine dipindahkan dengan hati-hati ke dalam botol, seringkali ditambahkan sedikit sulfur dioksida untuk mencegah oksidasi dan pertumbuhan mikroba. Botol kemudian ditutup dengan gabus kayu ek, atau untuk wine yang lebih terjangkau, ditutup dengan tutup ulir aluminium. Pilihan penutup ini penting karena akan memengaruhi proses pematangan wine di dalam botol. Label pada botol wine bukan hanya hiasan, tetapi juga menyimpan informasi penting seperti asal anggur, tahun panen, jenis anggur, hingga kadar alkohol. Tahun panen merujuk pada tahun ketika anggur dipetik. Tahun panen sangat mempengaruhi karakter wine karena kondisi cuaca sepanjang musim tanam, mulai dari sinar matahari, suhu, hingga curah hujan, berpengaruh langsung pada rasa buah. Itulah mengapa beberapa tahun dianggap lebih istimewa, dan wine dari tahun tersebut bisa dihargai jauh lebih mahal. Tidak semua wine dicetak dengan tahun panen. Ada juga wine tanpa memberi tahun panen, yaitu hasil campuran dari beberapa tahun panen untuk menjaga konsistensi rasa. Wine ini umumnya ditemukan pada produk massal. Setelah dibotolkan, sebagian wine bisa langsung diminum, sementara sebagian lainnya justru semakin baik jika disimpan bertahun-tahun. Proses pematangan dalam botol memungkinkan rasa wine berkembang lebih dalam, menghasilkan aroma dan kompleksitas baru. Lamanya waktu penyimpanan tergantung jenis wine dan selera penikmatnya. Beberapa wine putih lebih nikmat diminum dalam waktu 2 hingga 3 tahun setelah diproduksi, sementara wine merah tertentu bisa disimpan hingga puluhan tahun. Keseluruhan proses pembuatan wine, mulai dari panen anggur, fermentasi, hingga penyimpanan, membutuhkan pengawasan yang teliti. Kecepatan penghancuran buah, suhu fermentasi, kadar gula, keasaman, hingga jumlah sulfur dioksida yang digunakan semuanya berperan dalam menentukan kualitas wine akhir. Pembuatan wine bukan sekadar sains, tetapi juga seni yang diwariskan dari generasi ke generasi dan terus berkembang dengan inovasi modern. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan menarik, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan seru lainnya seputar makanan, minuman, dan inovasi dunia kuliner. Tinggalkan juga komentar kamu di bawah. Apakah lebih suka wine muda yang bisa langsung diminum, atau tertarik mencoba wine hasil simpanan bertahun-tahun yang punya karakter lebih keras?